kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang sehat. Dan kalau ada yang sakit, saya percaya saat ini Tuhan akan menjamah saudara dan akan menyembuhkan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Dan saya percaya saudara bahwa hari ini Tuhan akan kasih sesuatu yang lebih lagi buat kita saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Tuhan, atas keluarga besar kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa pertolongan-Mu, bahwa kasih-Mu tidak pernah ada habisnya buat setiap kami Tuhan. Biar pada hari ini kami mau datang Tuhan Yesus, kami mau kasih hati kami mau kasih hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya kata itu saja Tuhan yang bisa kami sampaikan buat Engkau. Terima kasih atas segala sesuatunya. Terima kasih untuk masalah yang datang untuk setiap kami. Entah itu masalah yang besar atau masalah yang kecil. Kami tahu kalau Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu bahwa tangan-Mu tidak pernah lepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Dalam hal apapun itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada di pihak kami, bahwa Engkau yang bela setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat satu pujian ini Tuhan. Tuhan yang bela. Mari saudara, thank you Jesus. Segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari saudara katakan lagu ini sekali lagi dengan imanmu. Katakan, di dalam segala hal janjinya tak berubah, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarimu, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang katakan meskipun 1000 tangan manusia menarimu, Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari sembah Dia, saudara. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bela kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau yang ada di pihak kami. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembahkan, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan meskipun 1000 tangan manusia menarimu, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarimu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bela setiap kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau yang bela setiap kami Tuhan. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan. Kinarabasya kararabasya nerabo.
Kinararabashakara ya raba ya rabashande. Kinararabashana ya rabakaya rare. Kinarabashakara raba. Kinarabashana ya rabatakaya rararaba ya rararaba. Kinarabashana ya rabatakaya raba ya rare. Kinarabashakara raba ya raba. Kinarabashana ya rabatakaya rararaba. Yesus, katakan tangannya. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Benar Tuhan, Engkau yang bela setiap kami Tuhan. Dalam hal apapun itu Tuhan, Kau ada di pihak kami. Dan kami bersyukur tentang hal itu Tuhan. Terima kasih karena tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih kalau boleh terus jadi Bapa yang baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersuka cita. Kami mau bersuka cita dan kami mau terus untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin, amin. Kalau di sebelahnya ada orang, katakan Tuhan Yesus baik buat kamu dan saya. Haleluya. Yuk, mari saudara, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hey! Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Boleh sampaikan lambaikan tanganmu. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan sekali lagi, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Yuk, lambaikan tanganmu saudara, katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Katakan Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus, amin. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Katakan haleluya. Tuhan baik saudara, Tuhan baik. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan Voice of Pentecost.
Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat, seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oke saudara, baik kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita saudara. Karena hari ini saya percaya setiap firman yang akan dibagikan itu akan mengubahkan hidup kita. Kita boleh bertemu, kita boleh berjumpa dengan pribadi yang begitu mengasihi kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Selalu
jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, amin. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia oh bagimu. Ku sembah kudus, oh ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia oh katakan lebih lagi saudara, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Tuh, mari naikkan penyembahanmu bagi Dia. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang kudus, tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau layak, Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kinara basyana ya rabakaya re. Haleluya. Kinara basyana ya rabakaya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau kudus, Engkau yang kudus Tuhan. Kinara basyana ya rabakaya re. Katakan ku sembah kudus. Yes Lord. Ku sembah kudus.
Kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penerimaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Senang bisa berjumpa dalam ibadah minggu khususnya buat GBI Golden Fatmawati. Apa kabar? Cukup lama tidak ketemu. Akhirnya Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah online di minggu pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Kami bersyukur bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online, khususnya dengan jemaatmu GBI Golden Fatmawati di minggu pagi hari ini. Mari Tuhan ambil alih jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. GBI Golden Fatmawati yang dicintai oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dalam ibadah minggu pagi buat kita di pagi hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di minggu pagi hari ini adalah kehidupan yang berdampak. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita boleh menjadi berkat. Untuk mendasari tema kita di minggu pagi hari ini, kami mengajak kita membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kehidupan yang berdampak. Itulah judul atau tema khotbah kita dalam ibadah minggu pagi di pagi hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Dan kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, buku bisa salah, gereja bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Satu orang, satu Alkitab. Dan sesudah itu bacalah tiap hari.
Tahukah kita ada 3 hal yang akan terjadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita mau membangun disiplin rohani untuk membaca Alkitab. Pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Jadi kita tidak meraba-raba. Kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita, untuk apa yang kita lakukan. Dan siang hari ini kita ingin menggali salah satu kehendak Allah yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan ingin setiap kita yang percaya Yesus menjadi Kristen yang berdampak. Kehidupan kita boleh berdampak dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Ada 4 hal yang kami mau bagikan sehubungan dengan tema kita di minggu pagi hari ini tentang kehidupan yang berdampak. Yang pertama, kehidupan yang berdampak bisa kita lakukan kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kami berdoa biar firman ini sungguh-sungguh akan memberkati setiap kita, sehingga kekristenan kita tidak mutar-mutar, tapi kita melangkah maju dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kami bacakan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ayat yang sangat terkenal dalam kehidupan kekristenan. Dan kami berharap biar ini tidak jadi pengetahuan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dahsyat. Kenapa kami katakan dahsyat? Karena Paulus sesudah dia bertobat, dia tidak ingin jadi hamba Tuhan yang populer, yang terkenal, yang kaya, tidak. Tapi yang dia inginkan adalah sesuatu yang luhur. Apa yang luhur yang kami maksudkan? Yaitu ingin mengenal Yesus lebih dalam. Tahukah kita, inilah yang menjadi rahasia daripada Rasul Paulus. Walaupun dia merupakan rasul muda pada waktu zamannya, tapi pada akhirnya bisa mengejar rasul-rasul yang sudah terdahulu, bahkan melebihinya. Dan kami mau katakan di mana rahasianya. Rahasianya adalah karena Paulus mengenal Yesus lebih dalam. Haleluya. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kami tidak tahu kapan kita dibaptis. Kami tidak tahu apakah kita sudah baca Alkitab sampai selesai. Tapi yang kami mau tanya kita, sudahkah kita berdampak? Berdampak di rumah, berdampak di gereja, berdampak di kantor, berdampak di masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita, berdampak di kota kita, dan berdampak di bangsa kita. Doa kami biar melalui kebenaran ini kita tidak jadi Kristen yang cuma mutar-mutar saja, tapi kita masuk dalam pusat rencana Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadi Kristen yang berdampak, menjadi garam. Apa artinya menjadi garam? Garam, kalau kita teliti mengenai garam, garam itu menjadi pengawet, menahan kebusukan. Tapi garam juga jadi penyedap. Garam juga menjadi pupuk, bahkan garam juga berfungsi sebagai pengikat. Begitu mulia rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita belum dipanggil Tuhan ke sorga, Tuhan ingin supaya kita jadi Kristen yang bertanggung jawab. Ada tanggung jawab rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan bukan ingin hanya kita saja yang masuk sorga, tapi Tuhan ingin melalui hidupmu, hidupku, hidup kita, kita boleh sungguh-sungguh berdampak sehingga orang yang belum mengenal Yesus boleh mengenal. Yang sudah percaya Yesus dikuatkan sehingga kita boleh sama-sama bertumbuh, bersama-sama maju, bersama-sama menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kami pastikan kehidupan yang berdampak kita akan dapat melakukannya
Dan kita ada dalam kebenaran ini kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Kenalilah Tuhan yang kau percaya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang kita tidak bisa beli, Tuhan karuniakan kepada kita. Yang kita tidak bisa bangun, Tuhan berikan kepada kita. Kita udah dapat dengan cuma-cuma, Tuhan mau supaya kita membagikannya. Supaya pada akhirnya orang-orang yang belum percaya boleh percaya dan mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yang kedua, kehidupan yang berdampak. Kita bisa berdampak selain kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, kita bisa berdampak kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kami mengajak kita lihat Injil Yohanes, Yohanes pasal yang ke-16. Pasal yang ketiga maksud kami, ayat yang ke-16. Kita buka Alkitab kita, ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Kenapa kami katakan luar biasa? Karena kalau kita mengerti akan Yohanes 3:16 ini, kita akan mengerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan kalau boleh tidak ada orang di neraka. Rencana Tuhan kalau boleh semua orang masuk ke sorga. Karena ayatnya jelas, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, maksudnya Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa maksudnya tidak masuk api neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya sorga, karena dunia bukan tempat yang kekal. Kita nggak bisa beli sorga. Kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Walaupun kita nggak bisa beli, walaupun kita tidak bisa bangun, tapi kita bisa mendapatkannya asalkan kita percaya pada Yesus. Nah, kalau itu rahasianya, mari kita mengerti rencana Tuhan ini. Kalau kita udah dapat dengan cuma-cuma, baiklah kita jadi jembatan di rumah, di kantor, di gereja, di masyarakat, di bangsa ini, menjadi titian sehingga kasih karunia Tuhan boleh sampai kepada orang yang membutuhkannya. Haleluya. Rencana Tuhan bila satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami berdoa biar Tuhan membukakan mata rohani kita sehingga kita boleh melihat begitu banyak orang yang sedang di persimpangan jalan, yang sedang berdoa, yang sedang meminta pertolongan, yang sedang mencari supaya mereka diselamatkan. Oleh karena itu, baiklah yang bertelinga mendengar apa yang dikatakan Roh buat kita di siang hari ini. Tuhan mau kita jadi Kristen yang berdampak. Karena itu mari kita mengerti rencana Tuhan untuk setiap kita. Siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alatnya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai setiap kita untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan Tuhan ingin supaya kita bercahaya, karena percaya itu tidak salah satu hal yang alkitabiah untuk mengusir kegelapan adalah dengan kita boleh menjadi terang. Di mana ada terang, tidak akan ada kegelapan. Karena itu, mari kita jadi garam supaya saudara dan saya jadi Kristen yang berdampak dimanapun kita ditaruh Tuhan. Dan kalau ini terjadi, Yesus akan ditinggikan. Tahukah kita, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Tuhan tidak ingin cuma kita yang jadi penghuni sorga. Tuhan ingin keluarga kita, teman kita, kota kita, bangsa kita boleh mengenal akan dia.
Kalau itu yang kita tangkap, kami percaya kita tidak akan pernah berdiam diri. Kita tidak akan pernah tidur sebelum kita mendoakan supaya jiwa-jiwa diselamatkan dan supaya orang bisa berjumpa dengan Yesus. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam. Karena itu perhatikanlah sungguh-sungguh cara kehidupan kita. Kami mau katakan, percaya atau tidak, cara bersaksi yang paling efektif adalah melalui kehidupan kita. Bangunlah relasi sebaik mungkin dan jadilah terang di sana, jadilah garam di sana. Kalau ini kita lakukan, kita akan lihat orang akan datang dan memuliakan akan Tuhan. Yang ketiga, kehidupan yang berdampak itu bisa kita lakukan kalau kita sadar waktu bukan milik kita. Ya. Mari kita lihat Efesus pasal 3. Maksud kami Efesus pasal yang kelima. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yesus usianya cuma 33,5 tahun. Tapi Yesus mencapai target. Kenapa? Karena Yesus tahu tentang waktu. Dan dia menghidupi waktu itu. Tahukah kita, Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Jadi kehidupan yang berdampak, setiap kita anak Tuhan bisa melakukannya, asalkan kita sadar waktu bukan milik kita. Pas dikit ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang waktu. Waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan, waktu akan dipertanggungjawabkan. Tadi kami katakan Yesus cuma 33,5 tahun. Tapi seluruh program dari sorga itu terlaksana dengan sempurna. Mencapai target. Dan Alkitab katakan dengan jelas, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, aku meninggalkan satu teladan bagi kamu. Kalau kita udah percaya Yesus, hukumnya wajib meneladani Yesus. Dan kehidupan Yesus mulai lahirnya, matinya, bangkitnya, naiknya ke sorga dan akan datang kembali. Semuanya berdampak bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita umat manusia. Karena itu kami mau ajak kita, mari jangan sekedar Kristen. Mari bukan hanya nama kita yang berbau Kristen, tapi ada kehidupan Kristus yang nyata di mana saudara dan saya boleh berdampak dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Memakai salib tidak salah dan tidak dosa. Tapi seharusnya kita Kristen bukan karena kita pasang salib. Orang tahu kita Kristen bukan karena banyaknya salib yang kita pakai, tapi kami berharap karena kita jadi garam. Ada kehidupan yang berdampak dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kekristenan bukan hal yang baru di negeri ini. Tapi kenapa kita nggak bisa jadi suara? Tapi kita cuma jadi gema. Apa artinya gema? Ikut-ikutan. Ya, kenapa kita tidak bisa di baris depan menjadi contoh dan jadi teladan? Karena roh kita sama dengan dunia. Kita mesti berbeda. Kita mesti berani bayar harga. Kita harus berani pikul salib. Kita harus berani terjual penuh untuk rencana Tuhan. Mari kita praktekkan. Mari kita jadi Kristen yang berdampak. Sadar waktu bukan milik kita. Haleluya. Semua orang sama. Apa artinya sama? Diberikan waktu 1 hari 24 jam. Tapi ada orang menggarapnya, tapi ada orang membuangnya. Mari kita menggarapnya. Kita prioritaskan yang terpenting. Haleluya. Kalau ada yang terpenting adalah Tuhan. Yang berikutnya kita menghidupi rencananya atas kita. Tuhan mau supaya kita menjadi garam. Karena itu, ayo, bukan sekedar Kristen, tapi jadilah Kristen yang menjadi garam dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan.
Yang terakhir, yang keempat, kehidupan yang berdampak itu bisa kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mari kita lihat Alkitab kita, Matius 22. Ayat yang ke-37 mulai. Matius 22 dimulai ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Hidup yang berdampak itu bisa kita lakukan. Haleluya. Kita bisa ada dalam kebenaran ini kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Kita bisa menjadi garam kalau kita mengerti rencana Tuhan. Kalau kita sadar waktu bukan milik kita. Dan yang terakhir, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi berdampaknya kita atau tidak, itu tergantung kualitas kasih kita, mutu kasih kita. Banyak orang Kristen tapi kasihnya tidak full kepada Tuhan. Kristen hanya ikut-ikutan. Saya punya teman, saya tanya, "Kenapa kamu Kristen?" Dia jawab, "Enak Pak Kristen, kalau kawin di gereja pakaiannya bagus." Nah, kami mau katakan, kalau itu tujuanmu, terlalu dangkal, berbahaya. Satu kali ada goncangan, karena Alkitab katakan semua akan digoncangkan, kita akan tumbang. Kita akan turut tergoncangkan. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, karena kita sadar Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan sesudah itu, saudara dan saya mesti masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hanya masuk ke sorga saja, tapi kalau kita masih ada dalam dunia, ada tanggung jawab rohani. Tuhan mau kita menjadi garam, ada tanggung jawab rohani. Tuhan mau kita berdampak. Dan itu bisa kalau kualitas kasih kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu bagaimana model kasih kita. Haleluya. Kami mau katakan, biarlah motivasi kita mengikuti Tuhan bukan karena Dia bisa memberkati, bukan karena Dia bisa menyembuhkan, tapi karena Dia Tuhan yang sesungguhnya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kalau kasih itu melimpah atas hidup kita, kita nggak akan jadi Kristen gerobak yang didorong-dorong supaya jadi berdampak. Kita nggak akan jadi Kristen yoyo naik turun. Hanya bulan-bulan tertentu saja kita berdampak. Tapi Tuhan mau kita, sepanjang kita hidup, kita jadi garam. Kita berdampak dimanapun kita berada. Kalau kekristenan kita demikian, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Jemaat Tuhan GBI Golden Fatmawati, sudahkah kita berdampak? Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukan. Kalau kita ditegurnya, itu karena Tuhan sayang kita. Kembalilah pada panggilan kita. Dengar panggilan Tuhan. Tuhan mau supaya kita jadi Kristen yang berdampak. Ada tanggung jawab rohani yang Tuhan berikan sesudah kita selamat. Ada 4 cara yang kami mau ulangi bagaimana kita bisa berdampak. Pertama, mengenal Yesus dengan benar. Kenalilah Yesusmu, kenalilah Tuhanmu. Yang kedua, mengerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan, Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan.
Yang ketiga, sadar waktu bukan milik kita. Hidup bukan soal lamanya, tapi bagaimana cara mengisinya. Isilah dengan kehidupan yang berdampak. Dan yang terakhir, kita bisa berdampak kalau kita mengasihi Tuhan. Kami tidak tahu kadar kasih-Mu kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini menurun, mintalah renewal, mintalah pembaharuan, supaya minggu pagi ini ada terobosan kembali, ada pemulihan, di mana Tuhan mengembalikan api Injil itu dalam hidup kita, dan kita kembali pada kasih mula-mula. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memberkati GBI Golden Fatmawati. Kami sudah dengar firman, biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadikan setiap jemaat-Mu jadi jemaat yang berdampak di rumah, dalam keluarga, berdampak di gereja, berdampak di kantor, di masyarakat, berdampak di kota di mana kami tinggal, dan berdampak di bangsa ini. Biarlah kami mulai sekarang memperhatikan cara hidup kami, karena itulah cara yang paling baik untuk kami bisa menggarami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang bekerja dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Jemaat, sebelum saya tutup, saya mau berdoa. Kalau saudara punya beban, punya pergumulan, atau sekarang lagi mundur rohaninya, dan kau ingin supaya kekristenanmu berdampak, saya mau berdoa dengan senang hati, ingin mendoakan kita kepada Tuhan. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Ya Tuhan, Engkau melihat pergumulan jemaat-Mu GBI Golden Fatmawati. Kalau mereka sakit, kami berdoa dalam nama Yesus jadilah sembuh. Kalau mereka berbeban berat, kami berdoa Tuhan merubah jalan buntu jadi pintu gerbang. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Kalau mereka sudah mundur, ada resurrection, ada kebangunan iman, ada kebangkitan iman, ada pemulihan. Jadikan jemaat-Mu GBI Golden Fatmawati menjadi garam. Garam di rumah, garam di masyarakat, garam di gereja, garam di kantor, di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah Roh Kudus menjamah, memenuhi setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh bernyala kembali di dalam Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu GBI Golden Fatmawati dimanapun mereka menyaksikan acara ini, diberkati oleh Tuhan, di rumah, di jalan, dimanapun mereka, biar limpah rahmat anugerah dari Tuhan turun. Berdoa buat Bapak Gembala, semua pengurus, biar Tuhan berkati. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin Kau nyata. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin.